Seperti biasa pada malam hari ini kita akan mengadakan koordinasi GRIP ya bersama guru besar kita semua, Agus Muslim. Dan sebelum kita memulai acara GRIP ya tentunya pada hari ini rekan-rekan kita yang khusus ya yang ada di Cianjur sedang terkena musibah ya, musibah gempa bumi. Kita berdoa bersama mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sana bisa diberikan kesabaran ya, kemudian juga berada dalam keselamatan rekan-rekan semua. Oke rekan-rekan ya, pada malam hari ini guru besar kita semua akan membawakan satu tema yang luar biasa ya kalau menurut saya, karena ini terkait dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan bukan hanya kebutuhan segelintir orang sebetulnya ya, tapi kebutuhan kita bersama, karena memang perlu disadari tema kali ini, tema pada malam hari ini berkaitan erat dengan sisi mental ya. Nah kalau rekan-rekan bisa lihat di background di belakang ya, judul atau tema pada malam hari ini yaitu memiliki jiwa pemimpin ya atau leader. Nah guru besar kita semua nanti akan membahas rekan-rekan dari berbagai macam sudut pandang ya, mulai dari sudut pandang materi, kemudian juga nanti sudut pandang motivasi, dan tentunya bagi rekan-rekan semua dipersilakan nanti untuk mempersiapkan ya seperti biasa catatan ya untuk melakukan testimoni ya, sekaligus juga nanti kalau rekan-rekan ingin berkolaborasi atau bertanya bersama guru besar kita semua, silakan ya rekan-rekan untuk bisa nanti masuk ke link Zoom yang nanti akan dibagikan oleh kami, begitu rekan-rekan semua ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, tema pada malam hari ini yaitu mengenai kepemimpinan. Nah selain daripada itu nanti juga guru besar kita semua ya akan membahas salah satu organ yang terkait erat dengan kepemimpinan ya, dengan kepemimpinan. Sebentar, ada gangguan teknis. Yang terkait erat dengan kepemimpinan, satu organ yang tentunya memang kalau kita berbicara mengenai organ itu rangkaian ya, rangkaian sebuah rangkaian mulai dari kepala sampai dengan kaki. Nah, salah satu organ yang tentunya terkait dengan kepemimpinan yaitu otak rekan-rekan ya. Nah, nanti guru besar kita semua akan memandunya ya, dari sudut pandang bagaimana nanti beliau menjelaskan kepada kita ya, supaya nanti rekan-rekan semuanya tentunya akan lebih memahami sebetulnya ya. Oke rekan-rekan semua, supaya tidak berlama-lama gitu ya, seperti biasa nanti saya akan memaparkan dulu sebagai panduan awal kepada rekan-rekan ya, screen ya, screen atau juga presentasi ya, ini sebagai pendahuluan nanti bagi sebagai bahan ya bagi rekan-rekan semua untuk bisa berkolaborasi dan juga bertanya kepada guru besar kita semua. Oke, saya akan bagikan slide terlebih dahulu. Oke, sebentar, saya akan coba cara yang manual dulu. Nah, oke rekan-rekan semua ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat di layar ya, sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu memiliki jiwa pemimpin atau leader ya, atau dalam bahasa lain disebut juga sebagai kepemimpinan ya atau leadership. Oke, next bentar. Oke, nah untuk bahasan pada malam hari ini kita akan seperti biasa akan membahas mengenai gangguan sepertinya ya, sebentar. Oke, kembali lagi di sini ya. Nah, seperti biasa ya, di awal kita akan membahas mengenai pemahaman mengenai leader ya atau leadership ya. Kemudian
Kemudian juga nanti guru besar kita semua akan membahas dari sisi budaya atau nilai budayanya. Kemudian juga beliau juga akan membahas dari nilai kehidupan. Nah, yang terakhir dan tentunya memang selalu kita tunggu nih motivasi dari guru besar kita semua, ya. Kemudian juga yang akan dibarengi dengan quote, kemudian juga penutup. Nah, sekarang terkait dengan pemahaman, ya, pemahaman tema pada malam hari ini, rekan-rekan semua, ya. Nah, di sini ya, memiliki jiwa pemimpin. Nah, ini ada salah satu kutipan dari hadis, ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, di sini sudah sangat jelas rekan-rekan bahwa setiap kita, ya, jadi setiap individu sebetulnya adalah pemimpin. Minimal beliau atau dirinya memimpin dirinya sendiri. Ya, jadi lebih luasnya rekan-rekan itu memimpin keluarga, kemudian juga memimpin organisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengertian dari pemimpin itu sendiri, ya. Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu wadah yang berisi 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang, dirinya kemudian juga dengan yang dipimpinnya, baik organisasi maupun kelompok. Nah, sedangkan kepemimpinan, ya, di sini adalah kemampuan seseorang pemimpin, ya, untuk mengelola, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi berkaitan dengan kepemimpinan, ya, berkaitan dengan bagaimana seseorang tersebut bisa memberikan pengaruh, ya, terhadap orang yang dipimpinnya. Ya, tentunya seperti yang guru besar kita semua katakan, rekan-rekan, pengaruh di sini adalah pengaruh yang positif, ya, bagi keberhasilan, ya, dan kebaikan setiap anggotanya. Nah, kemudian kita akan membahas dari sisi budaya, ya. Nah, nanti guru besar kita semua akan menjelaskannya secara lebih detail, tentunya rekan-rekan semuanya. Oke. Nah, di sini rekan-rekan, ya, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, nah ini kaitan antara kepemimpinan dan organ otak, ya. Nah, otak ini tentunya rekan-rekan salah satu organ yang teramat penting, ya, karena salah satunya memiliki fungsi untuk mengkoordinir, ya, seluruh bagian yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bisa dibayangkan kalau kita tidak memiliki otak, rekan-rekan, fungsi koordinir dan lain sebagainya itu hilang, ya, dalam diri manusia. Ya, karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah akal yang terletak di sini, di pikiran atau di otak. Nah, saya akan membahas sedikit secara sekilas, rekan-rekan, ya, terkait definisi dan fungsi otak itu sendiri. Nah, ini mungkin pengulangan dari materi yang sudah pernah kita bahas, ya. Jadi mengingatkan kembali rekan-rekan semua, ya. Jadi rekan-rekan, nah di sini ya saya langsung ke otak, ya, kandungannya di sini, ya. Jadi otak merupakan pusat dari sistem saraf, ya, yang bertugas mengontrol semua pergerakan manusia. Jadi punya tugas langsung mengontrol setiap pergerakan manusia. Nah, volume otak manusia berkisar, ya, sekitar, ya, antara 1350 cc, rekan-rekan, dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron. Jadi di dalamnya untuk menunjang fungsi-fungsinya. Jadi bisa dibayangkan, ya, otak yang ada di dalam tubuh kita, di dalam kepala kita ini, rekan-rekan, memiliki 100 juta sel saraf. Ya, ini banyak sekali, ya, karena memang fungsinya juga banyak, rekan-rekan. Nah, berkaitan dengan fungsi otak, rekan-rekan. Nah, otak sendiri dibagi dalam beberapa bagian, ya, diantaranya yaitu otak besar atau disebut juga sebagai cerebrum. Jadi otak besar ini memiliki fungsi untuk membuat manusia melakukan penalaran secara logik, ya, kemampuan berpikir, kemudian juga kemampuan berbahasa, kemudian juga kesadaran manusia dalam merencanakan sesuatu juga, rekan-rekan. Nah, di dalam otak besar ini ada yang dinamakan satu, yaitu lobus frontal. Nah, rekan-rekan bisa lihat, ya, dengan warna kuning ini, nanti guru besar kita semua akan menjelaskan kenapa warnanya kuning seperti ini, ya. Nah, ini dinamakan sebagai frontal lobe, ya, atau lobus frontal. Nah, ini memiliki fungsi untuk membuat manusia mampu membuat alasan, gitu, ya. Jadi kalau sekarang kita sering membuat alasan, nah inilah yang berfungsi, ya, lobus frontal. Mampu untuk melakukan aktivitas atau bergerak, ya, pergerakan, kognisi atau cara berpikir, rekan-rekan, membuat perencanaan, menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, kemudian juga membuat merangsang kreativitas, ya. Perasaan sendiri pun di sini dikondisikan di frontal lobe, ya. Kemudian juga untuk mengontrol perilaku manusia yang berhubungan dengan aktivitas seksual, ya.
dan juga mampu berbahasa secara umum. Luar biasa di lobus frontal. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan lobus parietal. Nah, ini warna hijau ya, kalau rekan-rekan lihat di layar. Jadi lobus parietal ini berada di tengah. Nah, ini berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit ya. Jadi rasa sakit ya terkait dengan sensor rasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah lobus temporal. Nah, ini ada di di pinggir ya, di bagian bawah. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan pendengaran, ya, pemaknaan informasi dan bahasa dalam bentuk suara. Jadi setiap suara yang kita terima rekan-rekan langsung dicerna oleh lobus temporal ini menjadi sebuah makna, ya. Jadi bahasa menjadi sebuah makna. Jadi dicerna oleh lobus temporal. Kemudian juga ada yang dinamakan lobus occipital. Nah, ini ada di belakang ya, di bagian paling belakang. Nah, ini berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek. Jadi interpretasi ini adalah ketika kita melihat sesuatu langsung dimaknai sebetulnya benda itu apa, gitu ya. Nah, ini fungsi daripada lobus occipital. Nah, makanya kalau ada seperti yang guru besar kita katakan, kalau ada benturan di bagian belakang biasanya akan mengakibatkan gangguan fungsi penglihatan atau visual. Nah, tadi kalau kita membahas cerebrum, yaitu otak besar, kemudian juga di sini ada otak kecil. Nah, ini ya, warna putih. Nah, di sini di bawah ya. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Ya. Jadi ujung leher bagian atas. Nah, ini mengontrol banyak fungsi otomatis. Ya, otomatis. Ya, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Jadi bersifat otomatis. Nah, fungsi dari otak kecil juga menyimpan rekan-rekan ya dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari, misalnya mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa raksa jiwa disebut juga sebagai konsep pikiran bawah sadar ya, sesuatu yang memang sering dilakukan sehingga membentuk sebuah otomatisasi kesadaran ya, jadi otomatis ya, sadar di bawah sadar tanpa melalui proses kesadaran lagi. Kemudian, nah, selain daripada tadi ya otak besar juga otak kecil, nah di sini ada bagian dari otak juga, ada otak kiri dan otak kanan, rekan-rekan ya. Nah, kalau otak kanan, nah ini otak kanan ya, jadi memiliki hubungan dengan kreativitas dan kemampuan seni. Jadi kreativitas ya, seseorang yang berpikir kreatif, nah biasanya kecenderungan seseorang yang terus berpikir kreatif biasanya otak kanannya lebih aktif. Nah, ini seorang seniman dan pelaku kreativitas akan banyak menggunakan kemampuan belahan otak kanan dibanding otak kiri. Serta belahan otak kanan ini berfungsi untuk mengontrol sisi bagian kiri tubuh. Ya, seperti halnya guru besar kita katakan, otak bagian kanan mempengaruhi bagian kiri tubuh kita. Ya, jadi ada silang, pengaruh silang. Kemudian otak kiri, nah ini fungsi dari otak kiri berkaitan dengan hal yang menggunakan logika dan pemikiran yang pasti atau hitung-hitungan. Nah, misalnya ahli fisika, seorang ahli kimia, ahli matematika akan banyak menggunakan otak sebelah kiri. Sedangkan belahan otak kiri berfungsi untuk mengontrol sisi bagian kanan tubuh tadi ya, jadi pengaruh silang tadi rekan-rekan. Ya, jadi kalau otak kanan berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa membangun imajinasi dan kreativitas, nah kalau otak kiri ya bagaimana seseorang ini bisa membangun suatu penalaran rekan-rekan ya, dari hal logika, berhitung dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa gangguan fungsi otak ya, gangguan fungsi otak. Nah, diantaranya ini sebetulnya banyak sekali rekan-rekan ya, cuman sekarang kita bahas secara garis besar. Di antaranya yang pertama ada ataksia ya, penyakit yang menyerang bagian otak kecil cerebellum. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada saraf motorik. Ya, ini ataksia. Nah, nanti guru besar kita akan menjelaskan secara lebih detail. Kemudian juga ada yang dinamakan Alzheimer. Ya, yang mengalami Alzheimer akan mengalami masalah pada ingatannya. Ya. Kemudian juga ada schizophrenia, ya, penyakit yang membuat sel di dalam otak menjadi tidak seimbang. Sel otak tersebut bernama sel dopamin. Nah, gejala yang dialami oleh orang yang mengidap gangguan ini adalah orang tersebut menjadi liar, tidak terkendali, delusi, suka berhalusinasi, kurang motivasi di dalam hidupnya, bahkan bagian daripada fokusnya itu terpecah rekan-rekan menjadi beberapa bagian. Kemudian juga diantaranya adalah epilepsi. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh adanya serangan pada saraf motorik dan saraf sensorik secara berulang-ulang, sehingga menyebabkan reaksi tubuh berupa kejang-kejang, rekan-rekan.
Nah, kemudian Parkinson. Nah, ini merupakan penyakit degeneratif saraf yang membuat pengidapnya mengalami kelumpuhan pada salah satu atau seluruh anggota tubuhnya, ya. Ada reaksi kelumpuhan. Kemudian arteriosklerosis, ya. Nah, ini penyakit atau gangguan yang menyerang pembuluh darah di otak, di mana gangguan ini akan membuat pembuluh darah otak tersumbat karena flek, dan ini juga bisa menyebabkan stroke, begitu ya. Oke, nah sekarang rekan-rekan kita masuk ya ke sesi yang lain, yaitu berkaitan dengan nilai kehidupan sesuai dengan tema pada malam hari ini. Nah, perlambang otak manusia dalam kepemimpinan. Ya, otak akan berfungsi dengan baik apabila ketiga hal tersebut dapat diimplementasikan ini ya. Yang pertama adalah menerima masukan, kemudian juga berpikir, kemudian juga bertindak. Jadi begitu juga dengan fungsi seorang leader, rekan-rekan, ya, pemimpin. Bagaimana dia bisa menerima masukan ya dari anggotanya, atau menerima masukan dari setiap kejadian, ya, menerima masukan dari setiap pengalaman, kemudian juga berpikir untuk menentukan pilihan sampai dengan mengambil keputusan untuk bertindak. Setelah informasi masuk, ya, kemudian juga dicerna melalui pikiran, rekan-rekan diolah sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan sebuah pilihan untuk dijadikan sebagai bahan tindakan, yaitu salah satu fungsi juga dari seorang leader atau pemimpin. Nah, ini ya, ciri leader di GM. Nah, ini rekan-rekan, sudah sangat jelas ya. Jadi ciri leader di GM ini, nah rekan-rekan bisa lihat ya, ada mulai dari L, E, A, D, E, R. Jadi ini akronim atau singkatan ya. Jadi L-nya ini adalah loyal. Salah satu ciri leader di GM adalah loyal. Jadi loyal ini apa rekan-rekan? Jadi kurang lebih pengertiannya adalah setia, ya, setia terhadap organisasi. Kemudian juga E-nya adalah edukatif. Ciri leader yang baik selain loyal juga adalah edukatif, ya. Jadi pembelajar yang aktif. Selain dia juga siap untuk menerima ilmu, ya, siap untuk mengosongkan pikirannya dalam menerima ilmu, dia juga siap untuk mengajarkannya kembali. Ya, jadi selain fungsi receiver, dia juga memiliki fungsi transfer, gitu ya. Nah, kemudian juga ada akuntabel A-nya. Jadi akuntabel ini bertanggung jawab terhadap tugas dan arahan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang akuntabel. Kemudian D-nya adalah determinasi. Seorang pemimpin yang baik, dia harus memiliki determinasi, rekan-rekan, yaitu komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Ya, tanpa determinasi, maka seorang pemimpin akan kehilangan komitmen, akan kehilangan semangat atau motivasi untuk mencapai tujuan. Kemudian E-nya adalah empati. Nah, ini nih, ya, yang menjadi tugas seorang pemimpin yang kadang-kadang ini mudah untuk diucapkan, tapi memang agak sulit untuk dipraktekkan, ya, empati, pendengar yang baik, ya, pendengar yang baik, mendengarkan masukan, gitu kan, kemudian juga menguatkan setiap anggotanya ketika ada keluh kesah, ya, seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua. Kemudian R-nya adalah respect, rekan-rekan. Nah, ini ya, memiliki rasa hormat terhadap orang lain, guru, pendahulu, dan anggota, rekan-rekan. Jadi loyal, edukatif, akuntabel, determinasi, dan empati tidak adalah cukup kalau tidak, nah, dikuatkan oleh salah satu sikap pemimpin yang respect, ya. Jadi dia juga harus memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki rasa hormat terhadap orang lain, terutama guru, pendahulu, dan juga anggotanya, rekan-rekan. Oke, selanjutnya, nah ini quote ya dari guru besar kita, semoga bisa memberikan motivasi untuk kita semua, rekan-rekan. Jadi kepemimpinan sejati terletak pada kemampuan untuk membimbing orang lain menuju sukses. Sekali lagi ya, kepemimpinan sejati terletak pada kemampuan untuk membimbing orang lain menuju sukses. Jadi tidak hanya berpikir mengenai dirinya sendiri dan memastikan bahwa setiap anggotanya bisa melakukan yang terbaik. Pimpinan dan pemimpin berbeda, rekan-rekan. Kalau pimpinan biasanya dia hanya ingin di atas, tapi kalau pemimpin, ya, dia siap turun ke bawah untuk memberikan tenaga dan pikirannya, juga perasaannya, ya, supaya orang yang ada di bawahnya ini bisa menjadi sukses. Seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua, hidup dan menghidupi orang lain. Oke, penutup. Nah, mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum nanti sampai kepada guru besar kita semua, saya juga di sini akan memberikan satu cuplikan video yang mudah-mudahan nanti bisa rekan-rekan tangkap, ya, maknanya dari video ini. Ya, ini sebagai video pengiring, ya.
bagi sebelum nanti guru besar kita semua hadir bersama kita rekan-rekan. Oke, coba akan saya share terlebih dahulu.